Hai again teman-teman traders and investors, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, di video update Bitcoin hari ini saya pengen sampaikan sesuatu yang lumayan urgent. Jadi terkait dengan jadwal pertemuan antara Joe Biden dan juga Kevin McCarthy. Diharapkan ini bisa memberikan kejelasan seputar US debt ceiling dan masalah rencana mereka untuk naikin limit di US ya. Maksudnya limit utangnya di US. Dan ini bakal menjadi trigger saya rasa ya, pergerakan yang akan sangat impulsif dalam beberapa jam ke depan per saya upload video ini. Jadi kalian mungkin akan melihat ya bagaimana volatilitas market itu bisa bergerak sangat liar dan sangat agresif. At least kalau misalkan ada keputusan yang jelas terkait dengan debt ceiling-nya. Nah, teman-teman sekalian, kita bakal bahas secara lengkap di video update kali ini, starting dari fundamental update-nya dulu. Jadi tadi kita dapat berita lumayan menarik ya, kalau kalian ngelihat pergerakan S&P hari ini tuh lucu. Pada saat opening market, ada volatilitas yang sangatlah signifikan, dan volatilitas ini juga nggak mendrag Bitcoin untuk mengalami progres yang lebih kurang sama. Oke, jadi setelah dicek katanya ada bom ya di dekat Pentagon, dan rupanya berita ini sudah dikonfirmasi adalah berita fake atau berita palsu, dan ya, mungkin pengalihan isu ya sedikit terkait dengan publik yang saat ini sedang panik menunggu hasil dari debt ceiling. Jadi ini udah bisa dipastikan adalah fake news. So guys, jangan terlalu cepat ya untuk percaya dengan publik. But at least ya bisa menggoyang market ya. Ya itu at least sudah terjadi. Jadi di sini sampaikan di S&P 500 knee jerk ya. Knee jerk tuh kayak bam gitu ya. Notably lower this morning after headline hit social media of an explosion near the Pentagon. While completely unconfirmed, a number of media outlets are showing the images and some are deleting it already, which is fake. Many reactions are that this is fake. If so, the most important question is who started it and developing. Oke, jadi gini teman-teman. Nanti saya akan kasih kesimpulan ya di pertengahan dari setelah saya sampaikan apa yang terjadi pada kondisi saat ini, dan ini sangat penting karena ini adalah narasi yang menurut saya memang sedang dibuat berhubungan dengan bagaimana kondisi financial market after keputusan daripada debt ceiling ini. Jadi teman-teman, Biden dan McCarthy ini akan lanjutin meeting mereka hari ini ya, lebih tepatnya pagi ini waktu Eastern Time, itu sekitar jam berapa tadi ya? Kita cek lagi. Jam 5.30 PM Eastern Time, dan kalau kita cek itu sekarang ya udah jam 15.53 di waktu mereka, which is tinggal 1 jam 30 menit lagi sampai kita masuk ya ke dalam sesi meetingnya mereka. Nah nanti setelah itu resultnya mungkin nggak langsung ya, bisa jadi beberapa jam setelahnya, but guys itulah kenapa saya katakan bolehlah kita mulai antisipasi nih terkait dengan volatilitas yang mungkin pergerakannya akan sangat liar, karena kalau misalkan debt ceiling-nya disetujui ya, dinaikin cap-nya, maka harusnya ini bisa menjadi kabar baik untuk market. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita ada beberapa pembahasan yang pengen saya sampaikan melalui artikel ini. Jadi beberapa sudah saya kasih stabilo ya. Teman-teman udah tahu juga ya kalau minggu ini tuh si Janet Yellen itu akan menyampaikan report lah ya terkait dengan kondisi saat ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 24 Mei. Nah, sampai dengan nanti Joe Biden dan McCarthy memberikan keputusan, sebenarnya Janet Yellen kita udah tahu lah perkiraannya dia bakal ngomong apa ya. Treasury Secretary Janet Yellen is expected to provide another update to Congress on the government cash balance this week. On Sunday, Ms. Yellen indicated that her projections that the United States could be unable to pay all of its bill on time as soon as 1 June had not changed. Jadi pandangan dia masih sama ya, dia masih yakin dan tidak mengubah assessment dia. Jadi saya berpikir bahwa ya ini adalah hard deadline ya, pada intinya adalah deadline yang udah nggak bisa diganggu gugat. Miss Yellen di sini menyatakan sebenarnya pada tanggal 15 Juni diperkirakan akan ada pembayaran pajak, tapi
masalahnya adalah kelihatannya nggak bisa nunggu sampai 15 Juni karena tanggal 1 Juni seperti yang diasses sama dia menyatakan bahwa ada potensi default bisa terjadi, dan kalau default terjadi generate an economic and financial catastrophe atau ya panik di market ya pada dasarnya. Kalau misalkan sampai itu bermasalah sebenarnya kalau kita bilang secara global ya, ini pasti akan terkena pengaruh karena US stock itu masih menjadi yang utama. Dow Jones, S&P 500 itu masih menjadi patokan rata-rata stock market secara skala global. Dan apabila kondisi ini terjadi, bisa dibilang akan ada panic selling, which means inilah discount atau mungkin even black swan yang diharapkan oleh para investor. Ya, jadi ada reason nih kalau kita lihat ya kenapa market sebenarnya pergerakannya nggak terlalu signifikan. Nanti kita akan coba bedah juga, karena ini pembahasan lebih kurang kita sempat mention juga saat di Advance Group tadi kita sedang melakukan live session ya pada malam hari ini sekitar jam 8 tadi ya, mulai selesai jam 10-an. Dan kita lanjut lagi ke bawah ya. We are all concerned about deficit and fiscal responsibility, but deficits can be addressed both through change in spending and through change in revenue. Jadi Miss Yellen di sini menyampaikan sebenarnya bisa dibilang dia cukup sepakat ya soal permintaan daripada si Kevin McCarthy ke si Joe Biden. Jadi intinya Kevin McCarthy kan tuh bilang ya, dari pihaknya mereka tuh bilang bahwa ini anggota Kongres by the way. Mereka bilang bahwa sebenarnya kita bisa setuju untuk kenaikan debt ceiling, tapi kita minta kalian lebih bijak dalam mengatur pembelanjaan. Jadi spending atau pengeluarannya tuh diatur. Dan sisi lainnya, penggantian change in revenue itu artinya adalah tax ya, misalkan taxnya dinaikin, dan ini kita bilang kebijakannya lebih kepada fiskal ya, jadi tax dinaikin, kemudian what else ya, biasa penghasilan dari negara, ya teman-teman name it lah ya, bisa tulis di kolom komentar apa aja sih penghasilan dari sebuah negara ya. Kalau Indonesia devisa negaranya tuh apa aja, selain orang bayar pajak, selain pajak korporat, selain ya pokoknya lain-lain lah ya teman-teman ya, hasil bumi dan bla 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 bla. Nah kemudian Mr. Biden di sini insist on Sunday that he was willing to cut spending. Kata Joe Biden dia setuju, dia mau cut spending, tapi dia juga memberikan rekomendasi bahwa beberapa pihak Republik ya itu mencoba untuk menghancurkan ekonomi dengan tidak naikin batas utangnya ya. Tujuannya di sini adalah untuk membuat Joe Biden kalah dalam election berikutnya. Nah ini kita bilang unsur politiknya sudah mulai kelihatan, dan kali ini belak-belakan ya Joe Biden ngomong. Kalau misalkan nation itu bisa dibilang bangkrut, Joe Biden bilang sebenarnya saya tuh nggak bisa disalahin. I would be blameless ya. Blameless tuh maksudnya nggak bisa disalahin. On the merit, meaning that it would be Republicans' fault ya, but he said on the politics of it, no one would be blameless. Intinya semua sama. Kalau misalkan sampai terjadi bangkrut, semua anggota politik itu harusnya dinyatakan bersalah gitu ya atas kebangkrutan tersebut. I think there are some MAGA Republicans in the House who know the damage that it would do to the economy, and because I am president and the president's responsible for everything, Biden would take the blame. Ya itu yang dia sampaikan. Jadi kita udah tahu ya sekarang politiknya tuh sudah mulai kerasa banget ya, udah mulai kental, dan bahkan dia sudah mulai belak-belakan ngomong di publik bahwa ya ini lo orang sebenarnya bikin gua tuh repot ibaratnya. Sebenarnya naikin aja debt limit, nggak perlu potong cut spending bla 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 bla, which is sebenarnya itu wajar untuk dilakukan. Cuman sekarang lagi adu otot lagi ya antara Joe Biden sama si Kevin McCarthy nih, mana yang akhirnya ngalah dan memberikan ya pencerahan lah ya terkait dengan debt ceiling. Karena hari ini teman-teman, ini sebenarnya S&P 500 ya hari ini nanjak. Jadi kalau kita lihat nggak cuman Bitcoin nanjak sedikit aja. S&P 500 ini kalau secara daily time frame hari ini tuh hijau. Ya, hijau. Nggak cuma itu, tapi Nasdaq juga sama. Jadi kalau kita lihat Nasdaq hari ini juga cenderung hijau. Nah, reasonnya setelah saya cari tahu lebih dalam ya, rupanya salah satunya adalah karena si masalah debt ceiling ini juga ya. Jadi akan ada pertemuan sekitar jam 5.30, dan saat ini kalau di Eastern Time 16.03 ya. Berarti sekitar sejam lagi lah, 1 jam setengah lagi lebih kurangnya. Dan setelah itu
selain daripada si debt ceiling ya, ini ada satu sedikit yang saya quotes. Comment by St. Louis Fed President James Bullard on Monday that the Federal Reserve may still need to raise its benchmark interest rate by another half point this year, pushed up the dollar. Jadi harga nilai dolar hari ini kenapa cenderung naik tuh sebenarnya disebabkan oleh hal tersebut ya. Ini kalau kita lihat ya, dollar index. Jadi akibat statement yang disampaikan oleh si James Bullard, dan the PCE index reading, the Fed's preferred inflation gauge, is due on Friday. Jadi memang akan ada rilis data inflasi juga. Oke, teman-teman. Jadi ini kalau kita bilang mid conclusion ya, sebelum nanti kita ngomong ke price action dan tambahannya berdasarkan news event yang cukup penting perlu dipantau untuk minggu ini. Nah, in the end guys, apa yang disampaikan oleh Joe Biden, apa yang disampaikan oleh Kevin McCarthy, inilah yang menjadi trigger daripada market yang bergerak cenderung low volatile ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini volume pada saat transaksi di awal Januari sampai dengan pertengahan Maret itu cenderung nanjak. Tapi after kejadian Silicon Valley Bank ya, tepatnya pada saat setelah tanggal 24 Maret, ini volume bener-bener flat banget, rata banget, dan publik tuh seakan-akan menunggu sesuatu ya. Tadi waktu lagi live bersama dengan teman-teman di Advance, ada yang menyampaikan bahwa chart Bitcoin saat ini itu mirip dengan XAU-USD pada saat tahun 2016. Jadi kita putuskan untuk ngecek, dan rupanya benar ya. Jadi kalau kita lihat di sini, harga ya sebelumnya cenderung turun membentuk semacam falling wedge. Alright, and then harga berhasil break ya, dan ada 2 leg penguatan, setelah itu dia turun signifikan. Nah kalau kita cek nih Bitcoin guys, bener banget, precisely mirip 100% ya, 100% plek-plekan mirip ya. Harga membentuk falling wedge, break, naik 2 kali, abis itu ada potensi turun. Ya sebenarnya sih ini ya mungkin ada orang bilang cocokmologi ya, atau mirip-miripin aja. Tapi pada intinya teman-teman sekalian, saya juga mempertanyakan ya, apa yang menyebabkan volume transaksi di Bitcoin selama lebih kurang dari tanggal 24 Maret sampai sekarang itu flat banget dan cenderung low atau rendah. Mungkin salah satu penyebabnya adalah publik menunggu terkait dengan debt ceiling yang akan dibahas pada hari ini juga, atau lebih tepatnya nanti pagi ya. Dan intinya kalau misalkan memang ini adalah event Black Swan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua untuk men-trigger one more biggest correction, probably testing either 25.000 atau bahkan even lower di bawah level itu, ya teman-teman gak perlu khawatir ya, karena seperti yang kita udah tahu, debt ceiling itu kan berkali-kali ini sudah terjadi, dan pada akhirnya hasil akhirnya selalu sama, yaitu dinaikin si debt ceilingnya. Tapi this time could be different ya, karena dekat dengan election juga, dan pada akhirnya kalau kita bilang dengan situasi market saat ini di mana kita memasuki fase krisis ya, krisis yang juga bisa dibilang cukup parah lah, terutama pada perbankan. Mungkin kali ini bisa sedikit berbeda ya, karena salah satu penyebab lainnya juga adalah kita tahu suku bunga dalam keadaan tinggi, jadi memang ini bisa men-trigger banyak komplikasi ya di market. Dan sekarang teman-teman, kalau misalkan sampai debt ceiling, oke, mereka memang putuskan ya, tapi karena waktunya atau tenggat waktunya cenderung terbatas, kan setelah mereka mengokekan kenaikan debt ceiling ini, tetap aja dari US Treasury-nya itu kan harus memberikan offer dulu ke publik. Ya, mungkin dia harus jual surat utang dulu, kemudian publik beli surat utangnya, dan akhirnya minjamkan uang itu ke the Federal Reserve, atau kenapa the Fed ya, lebih tepatnya ke US Treasury. Dan pada akhirnya ini butuh proses. Jadi kalaupun misalkan debt ceiling nanti solve ya, udah clear ya, mungkin sentimen di market akan cenderung positif. Mungkin pergerakan Bitcoin dan beberapa kawan-kawannya itu akan cenderung menguat atau cenderung nanjak. Tapi pertanyaannya adalah, kalau misalkan tidak solve juga, apa yang berpotensi terjadi? Nah, sebenarnya saya pengen ajak teman-teman untuk tidak gambling ya, tidak betting on debt ceiling things ini ya. Tentunya sebenarnya sangat tempting, karena kalau misalkan memang obrolannya finish ya, selesai, dan ternyata keputusan akhirnya adalah debt ceiling dinaikin, mungkin kita bisa ngelihat yang hijau panjang pada market Bitcoin, pada stock market dan lain sebagainya. Tapi problemnya adalah kalau misalkan dead end, masih belum ada keputusan, masih belum ada kejelasan, are you guys ready untuk melihat Bitcoin justru malah terkoreksi? Dan pada saat terkoreksi itu, teman-teman,
justru malah punya peluang untuk beli lagi di harga yang lebih murah. Nah, ini sebenarnya opsi masing-masing ya. Saya sangat mengencourage teman-teman untuk melakukan research dan tentunya mengambil keputusan based on research masing-masing. Saya di sini cuma pengen sharing aja ya yang menjadi pandangan saya. Kalau saya sih personally sebetulnya cenderung tidak mau terlalu gambling ya, ngambil resiko yang tidak diperlukan, hal yang tidak bisa kita prediksi masa depannya, walaupun kita tahu ada potensi ya in the end debt ceiling pasti akan naik bla 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 bla, yaitu klise, orang-orang udah sering bahas itu. Tapi tetap teman-teman, yang namanya drama, anything can happen ya. Misalkan contoh debt ceilingnya dead end sampai Janet Yellen ngomong ya, wah ini lo orang serius ya, bercanda ya. Ini udah makin kritis kita, ayo dong segera diselesaikan, tolong dong kasih kejelasan supaya kita US Treasury juga bisa bergerak. Habis US Treasury, habis Janet Yellen ngomong setelah menunjukkan kegentingan situasi yang semakin parah, baru kemudian Joe Biden dan juga Kevin McCarthy benar-benar ketemu titik tengahnya dan solve problemnya. Jadi before that, there's a huge possibility market tuh bisa aja dibanting dulu. Suka-suka market ya, suka-suka drama yang dibangun oleh ya saat ini para boneka-boneka ya yang bisa dibilang mengatur jalannya drama ini, memastikan semuanya sesuai dengan rencana mereka, mungkin untuk mereka buyback lagi dan lain sebagainya. That's the important thing saat ini, karena saya pikir teman-teman kalau harga Bitcoin benar-benar drop ya cukup signifikan mengikuti event Black Swan yang mungkin possible terjadi, ini semestinya bakal bikin ada gelombang panic selling di market, dan gelombang panic selling itu bisa menyebabkan banyak orang akhirnya mengalami cut loss dalam kondisi dimana seharusnya aset mereka tuh bisa selamat ya, tapi karena ikut panic selling dan ngelihat harga mungkin signifikan drop dan lain sebagainya, akhirnya mereka memutuskan untuk exit terlebih dahulu. Oke, in the end guys, dari segi price action, Bitcoin menunjukkan belum ready untuk push to the top ya. Kita ngelihat dari segi volume juga sama, kelihatannya market ya itu cenderung menunggu, they wait on the sideline ya, menunggu untuk kejelasan apa yang akan disampaikan oleh Joe Biden dan Kevin McCarthy dari hasil meeting debt ceiling hari ini. So guys, that's the midterm conclusion ya. Cuma sedikit reminder aja untuk kalian supaya be safe, transaksinya jangan terlalu agresif dulu ya. Kita ngelihat market sideways bukan berarti kita juga istilahnya boring atau gimana, tapi di balik ini semua ada reason yang clear, yang ada sentimennya, ada newsnya, ada fundamentalnya, dan tentu saja hal tersebut yang menjadi pertimbangan para bigger players untuk mengambil decision. Dan pada akhirnya kita sebagai retail juga ikut terkena dampaknya. Oke, so yaitu tadi mid conclusionnya yang pengen saya deliver ke teman-teman ya. Jadi harap waspada terkait dengan bagaimana nanti hasil dari Joe Biden dan juga Kevin McCarthy ya, yang pertemuan dilakukan pada sekitar jam 5:30 PM Eastern Time. Alright, next one guys, almost forget ya di video update kemarin saya lupa bilang kalau sebenarnya ada PCE ya, Personal Consumer Expenditure ini akan dirilis pada hari Jumat, sementara di pertengahan pekan ini setelah Janet Yellen itu sebenarnya ada data GDP. Cuman kalau kita ngomongin data GDP, ini adalah rilis yang keduanya. Jadi lebih kurang cuman semacam memberikan clue lah ya terkait dengan angka final GDP pada next month. Jadi untuk saat ini GDP saya pikir nggak terlalu berpengaruh. Yang paling pengaruh adalah terkait dengan speaknya dari Janet Yellen nanti, US debt ceiling hari ini, besok ada PMI malam, dan terakhir adalah PCE atau Personal Consumer Expenditure. Biasanya lebih dipercaya ya oleh The Fed ya, karena The Fed di sini sudah disampaikan juga ya, The Fed lebih prefer untuk menggunakan si PCE dibandingkan dengan CPI. Oke, nah ini PCE saya udah pernah bahas di beberapa video yang lalu, jadi saya nggak akan bahas lagi di video kali ini. Alright, so kita bakal sedikit bahas ya, sedikit bedah untuk masalah price action di time frame daily untuk Bitcoin. Jadi guys, sebenarnya yang menarik untuk Bitcoin itu di time frame weekly-nya, kita ngelihat dia close candle membentuk semacam doji ya, dekat dengan simple moving average 200. Which means ini bisa menjadi sebuah konfirmasi yang ideal menunjukkan bahwa market mau bertahan di atas SMA 200. Dan ini bisa ngelit pergerakan lebih kepada arah bullish. Ya, cuma permasalahannya once again kita ngelihat low volume di time frame daily ya, menunjukkan bahwa memang tidak ada aktivitas market saat ini dan market cenderung wait and see.
Ya, di sisi lain kita melihat bahwa pergerakan ini membentuk semacam konsolidasi, semacam base yang ketika break terjadi ini pergerakannya harusnya impulsif. Whether dia breaknya ke atas atau dia breaknya ke bawah ya. Tapi pada intinya kalau dia break ke bawah ini adalah opportunity untuk kita serok balik. Tapi kalau misalkan dia breaknya ke atas, waspada teman-teman. Berarti ada kemungkinan masalah debt ceiling di sini bisa memberikan booster untuk Bitcoin ngepump lebih signifikan lagi. Saya rasa itu yang saat ini market sedang tunggu. Di sisi lain kita ngelihat juga di sini terbentuk potensi falling wedge pattern dengan resistance. Sementara ini adalah dari support level sebelumnya. Jadi kalau misalnya harga mampu break dari resistance trend line-nya juga, ini bakal jadi indikasi yang cukup oke ya untuk market kembali bullish, perhaps testing ke level 30.000 dan 32.500. Nah, sementara teman-teman sejauh ini dengan posisi tekanan market atas ketidakpastian soal debt ceiling, saya pikir mereka cenderung wait and see, menunggu untuk kepastian tersebut. Dan di time frame hourly-nya, teman-teman bisa lihat bagaimana pergerakan saat ini cenderung membentuk semacam trend line yang bisa ngelit Bitcoin ke arah koreksi lebih jauh lebih signifikan dengan terbentuknya si descending triangle. Saya sempat ngelakuin short di Bitcoin, tapi sayangnya tadi pada saat kita live aja ya, ini harganya nge-spike ngikutin S&P 500 dan Nasdaq. Tapi kemudian setelahnya kita kena reject lagi. Ya, secara struktur kalau lihat di 15 menit tentunya cenderung bullish. Kita bisa lihat di sini cukup clear ada higher high, higher low setelah sebelumnya lower high, lower low. But then the next problem adalah di time frame 4 jam ya, kita masih ngelihat ada trend line di sini yang berpotensi menjadi si resistance. Nah, sebenarnya teman-teman kalau ditanya secara bias ya, di time frame yang lebih kecil seperti hourly, ini saya melihat bahwa sebenarnya secara bias kita tuh masih cenderung sellers. Ya, taunya dari mana? Ini adalah satu swing pergerakan sebelumnya dan kita tuh sejauh ini hanya bergerak di dalamnya saja. Jadi di internalnya aja. Ini adalah highest-nya, ini lowest-nya, pullback, dan kita cuma saya tulis di sini aja. Ya, jadi kalau misalnya melihat secara utamanya acuan yang di time frame 4 jam sebenarnya sellers itu masih mendominasi sebelum harga mampu break terhadap 28.200. Jadi kalian bisa note area ini juga sebagai area invalidasi dari tekanan sellers yang bisa kembali sewaktu-waktu. Tapi kalau misalnya harga breakdown dan you know what to do ya, at least pada saat proses pullbacknya ini bisa menjadi entry point kita untuk manfaatkan. Dan mungkin ini bisa ke-trigger karena debt ceiling atau mungkin karena Janet Yellen yang nanti ngomong di pertengahan minggu ini. Atau mungkin bisa jadi karena PCE. Ya, there's so many possibility teman-teman. Dan saya nggak mau nebak-nebak. Yang pasti secara price action, kalau misalkan memang Bitcoin memberikan saya konfirmasi tambahan dan dia break terhadap triangle ini, I will then re-enter on the short side pada saat proses pullbacknya. Jadi saya akan manfaatkan sebisa mungkin dan semoga kiranya ada setup itu untuk kita manfaatkan. Alright, so that's everyone ya, adalah penjelasan yang saya ingin sampaikan terkait dengan kondisi fundamental dan juga sentimen serta price actionnya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendapatkan informasi menarik terkait dengan apa yang saya sampaikan. Saya akan beristirahat teman-teman. Jadi sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk altcoins dan diiringi dengan Bitcoin. And I'll see you guys again soon in the next update. Thank you so much guys for watching till the end. God bless for everyone and cheers. Bye bye guys.